Kami telah menyembah Engkau dan memuji-muji nama-Mu. Sekarang kami duduk di dekat kaki-Mu dan ingin mendengarkan perkataan-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Tidak meninggalkan iman yang telah Engkau berikan. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan keyakinan bahwa hari esok dipegang oleh Tuhan. Karena itu berkata-katalah dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami memahami apa yang dijelaskan dari firman-Mu. Kami menyimpan dalam hati dan menjadikan iman pengharapan kami hidup kembali. Dan kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, kami juga menyaruh hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Engkau memimpin dia untuk mengatakan apa yang Kau hendak katakan kepada kami jemaat-Mu. Agar apa yang kami dengar mengubah hidup kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang agung kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saudara, apa kabar? Saya tahu saudara ragu-ragu. Ada yang ingin berkata, luar biasa Pak. Puji Tuhan. Keluar biasaan itu disebabkan karena Tuhan yang baik. Ada juga yang berkata, biasa aja Pak. Biasa saja itu sudah ditopang oleh Allah yang baik. Bersyukurlah. Gak baik Pak keadaan kami. Bersyukurlah. Keadaan saudara tidak baik tapi masih mempunyai Allah yang baik. Berarti ada masa depan, ada hari esok. Amin saudara? Nah, mulai berubah. Oke, terima kasih. Saudara, kita mau menggali apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Tentang pengharapan. Oke, demikianlah surat penulis Ibrani kepada jemaatnya. Yang mungkin diaspora, saudara ya, ada di mana-mana. Dua ayat ini berkata begini. Bentar dulu ya. Oke. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, kita hidup di masa segala hal tidak pasti. Keadaan geopolitik yang turun naik dan membingungkan membuat perasaan kita gelisah. Di dalam negeri saudara, politik dan ekonominya dinamis sekali saudara, tapi nggak ada arahnya. Itu membuat kita frustrasi juga. Penyakit aneh-aneh muncul zaman ini. Kabarnya penyakit autoimun saja saudara, yang katakan kategorinya autoimun ada 90-an jenis. Ada lagi artikel yang mengatakan ada 127 jenis. Wow, saudara, saya sungguh tidak ingin kena satu jenisnya saja. Saudara, belum lagi rencana yang kita susun barangkali di akhir tahun. Baru berjalan 3 bulan rasanya mustahil untuk diwujudkan. Karena ada hal-hal yang kita prediksi gak terjadi. Atau ada unsur-unsur lain yang masuk di luar pemikiran kita. Rencana hidup bisa berantakan. Sungguh tidak mudah menjalani hidup dalam keadaan demikian. Nah saudara, kita mulai bertanya-tanya saudara tentang masa depan. Hidup yang akan kita jalani ini akan lebih mudah atau jadi lebih berat. Saudara bisa mulai merasakan tekanan-tekanannya ya. Jadi lebih mudah atau lebih berat sebetulnya ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita menginginkan hidup lebih baik bukan? Kalau bisa lebih mudah dong. Tapi saudara, kita harus juga memberi kemungkinan bisa jadi hidup kita lebih berat.
Nah, firman Tuhan itu datang kepada kita tidak hanya memberikan hiburan, saudara, enak di telinga, tapi juga memberi persiapan seandainya hidup yang lebih sulit itu terjadi pada kita. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara bersikapnya? Bisakah kita menghadapi masa-masa sulit itu dengan tetap tenang? Saudara, jelas bisa. Tapi kita harus tahu resepnya, saudara. Apa itu? Ini dia. Nah, hidupkanlah pengharapanmu. Nyalakanlah pengharapanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih punya pengharapan, kita akan bisa bertahan. Selama kita masih punya pengharapan, kita masih mau berjuang. Kita tidak akan pernah menyerah. Kalau pengharapan itu masih ada pada diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apa itu pengharapan Kristen? Saudara, pengharapan Kristen itu bukan berarti cara berpikir positif. Bukan berarti perasaan optimis tentang masa depan yang ada pada kita. Bukan juga berarti kalkulasi matematis dan ekonomis bahwa penghasilan kita akan bertambah. Oke, cerahlah. Bukan, saudara. Pengharapan Kristen itu, coba saudara pikirkan, apa sih? Selalu berkaitan dengan iman Kristen. Perhatikan ini, saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah keyakinan yang kokoh. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gak kelihatan, di masa depan belum nampak. Tapi ada pengharapan yang dasarnya adalah iman. Jadi pengharapan Kristen itu tidak pernah lepas daripada iman Kristiani. Tapi apa yang disebut iman itu, saudara? Saudara, iman adalah keyakinan yang kokoh bahwa Allah dapat dipercaya. Sehingga setiap firman-Nya dan janjinya akan tergenapi, akan terwujud. Walaupun sekarang berada dalam ketidakpastian. Jadi saudara, ayo hidupkan percaya kita, pengharapan kita atas dasar percaya kita pada karakter Allah itu yang bisa dipercaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika pengharapan itu digali dari dua ayat tadi, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Paling tidak, saudara, ada 3 alasan yang membuat kita harus tetap menghidupkan pengharapan Kristen kita di tengah keadaan yang tidak pasti. Yuk kita lihat. Yang pertama-tama, saudara, pengharapan Kristen menenangkan jiwa. Pengharapan Kristen menenangkan jiwa. Saya cerita dulu, saudara, konteks daripada ayat ini. Saudara, saat itu orang-orang Kristen berada di dalam kecemasan. Kenapa, saudara? Orang Kristen yang kebanyakan orang-orang Yahudi ini dikucilkan, diasingkan. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka mau berdagang pun gak banyak orang yang mau bertransaksi dengan mereka. Sulit sekali nih, saudara. Nah, lalu mulai ada persekusi kecil-kecilan dan secara sistematis makin lama makin berat. Ini menimbulkan tekanan, kok jadi Kristen seperti ini sih? Beberapa orang mulai terombang-ambing jiwanya dan berpikir, kalau gitu kita balik ke agama kita yang lalu saja, yang dulu. Saudara, ini membuat perasaan miris di hati penulis kitab Ibrani. Lalu dia untuk menahan kemurtatan itu, dia menghidupkan kembali pengharapan di dalam diri orang-orang Kristen yang kebanyakan orang Yahudi, saudara. Jangan murtad, jangan terombang-ambing, tetap teguhlah. Hidupkan pengharapanmu. Saudara-saudara, akhirnya dia berkata tentang ayat ini. 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa kita.
Kenapa sih yang pertama-tama dihubungkan dengan jiwa? Saudara, karena yang mudah terhanyut itu dan terombang-ambing itu jiwa. Dan jiwa itu pusat keputusan. Dan jiwa itu pusat batin. Kalau dia terombang-ambing, saudara bisa dibayangkan betapa cemasnya orang-orang Kristen. Overthinking dan memprediksi sesuatu yang fiktif. Saudara, tubuh bisa lelah karena kekurangan tidur. Tetapi kalau jiwa saudara terombang-ambing, tidur pun tidak bisa. Karena itu yang perlu dikuatkan adalah jiwanya. Jiwa. Lalu dia berkata, pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa kita. Saudara tahu arti sauh? Jangkar. Istilah ini bagi orang perkotaan rasanya nggak ngebayang sih. Tapi bagi para nelayan seperti saya, akrab dengan jangkar. Pak Beni nelayan di mana? Nelayan di restoran nelayan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangkar itu istilah kelautan, akrab dengan anak-anak kapal, kapten kapal. Nah, saudara-saudara, ketika badai dan gelombang terjadi, ada dua kekuatan yang akan menghempas sebuah kapal di tengah laut. Yang pertama, kekuatan tiupan angin. Apalagi anginnya keras sekali. Itu akan mengombang-ambingkan dan menghempas kapal itu. Karena badannya tertiup angin. Tapi ada arus kekuatan kedua yang di bawah ini, saudara. Arus derasnya, tekanan air laut yang datang pada kapal di bagian bawah itu. Kalau dua kekuatan ini bersatu pada saat yang bersamaan, saudara, tidak bisa dipungkiri kapal itu akan terhempas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kapal terhempas, arahnya menjadi tidak jelas. Bisa jadi akan terdampar di daerah pulau asing yang tidak menjadi tujuan. Bisa jadi juga, saudara, kapal itu terhempas lalu membentur batu karang, kandas dan matilah mereka. Bisa jadi kapal itu karena tidak terkendali lagi, saudara. Terdorong oleh dua kekuatan tadi akan bentur dengan perahu yang lain. Saudara, pada saat kekacauan itu terjadi, maka kapten kapal akan berkata, turunkan jangkar, turunkan sauh. Maka seorang awak kapal yang bertugas akan melemparkan jangkar itu ke dalam laut. Buat apa sih jangkar itu? Saudara, jangkar itu untuk menahan agar kapal itu tidak hanyut oleh kekuatan angin dan arus gelombang. Menahannya. Perhatikan, saudara. Jangkar itu tidak meredakan badai dan gelombang. Tidak menghilangkannya, tidak menghentikannya. Tidak. Tetapi jangkar itu ketika dilemparkan lalu mencari sesuatu untuk tertancap, menahannya, menambatnya, maka ketika dapat sesuatu yang sudah dipegang, tali itu akan menjadi tegang dan tali itu akan mengendalikan kapal itu. Kapal itu masih bergoncang-gancing, goyang ke sana ke sini, tapi dia aman. Tidak hanyut. Nah, saudara, seperti itulah pengharapan Kristen. Allah tidak selalu menghentikan ketidakpastian. Allah tidak selalu, saudara, menghentikan problem kita. Tapi problem yang bisa menghanyutkan jiwa kita terombang ke sana ke sini sampai kita cemas, kita takut, kita khawatir, bisa dikendalikan kalau pengharapanmu tetap dilemparkan, disauhkan, saudara, ditambatkan kepada Allah yang kau percaya. Itu penting sekali, saudara. Masalah boleh datang, tapi pengharapan tidak membuat engkau dan saya hanyut. Seorang bapak, pengusaha kecil-kecilan, buka toko. Tapi bagi dia toko yang sudah dijalani bertahun-tahun itu tempat penghasilan yang utama buat dia. Dia seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik. Tapi belakangan keadaan ekonomi gak jelas. Gak memberi harapan. Saudara, omsetnya makin lama makin menurun. Pelanggan yang biasa datang seminggu sekali, datang seminggu satu kali, saudara. Lalu
Pasar menjadi sepi. Ketika dia menghitung penghasilannya, hatinya menjadi khawatir. Fixed cost-nya saudara tetap berjalan. Dia harus bayar pegawai, bayar sewa tokonya, kemudian karyawannya harus digaji, IPL-nya, aduh banyak sekali saudara. 2-3 bulan dalam keadaan gitu, dia stres sekali saudara. Jiwanya terombang-ambing. Tapi dia bapak yang baik, suami yang baik, dia tidak cerita pada istrinya, apalagi anak-anaknya. Saudara, satu malam dia tidak bisa tidur karena stres. Dia keluar dari kamarnya, dia duduk di ruang tengah, di sofanya. Ada perasaan yang terombang-ambing menekan jiwanya. Lalu dia ambil ponselnya. Mau ngapain? Mau lihat medsos? Iya Pak, saya biasa lihat medsos. Berapa lama? 2 jam aja Pak. Kalau nggak bisa tidur. Tidak saudara. Apa yang dia buka? Saldo bankingnya. Begitu dia lihat, dia gemetaran. Lalu dia bergumam sendiri. Bagaimana cukup untuk bulan depan? Bagaimana cukup? Ya Tuhan, tolong saya. Saudara, jiwanya terombang-ambing bukan karena persoalan, tapi karena dia tidak menghidupkan harapannya. Ada berapa banyak kita diperlakukan seperti itu oleh persoalan kita, saudara. Persoalannya oke, tetap ada, tapi jiwa kita sudah terombang-ambing. Pada saat seperti itu saudara, benar-benar sulit sekali kita bisa berpikir secara normal, secara wajar. Bahkan kita tidak bisa melihat lagi kemungkinan-kemungkinan yang Allah buat, Allah buka sebagai solusinya. Karena pikiran kita tertutup oleh ketakutan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani ini mengajak kita, nyalakan pengharapanmu. Jangan bergantung pada hal-hal yang membuat jiwamu gelisah. Kembalilah lihat kepada Allah. Yang mungkin selama ini saudara sudah tinggalkan. Yang kau abaikan. Terkadang Allah membiarkan kita berada dalam kesulitan supaya kita mengingat Dia kembali. Dan menaruh lagi harapan kita kepada Dia. Pengharapan menenangkan jiwa kita. Seorang yang percaya, yang pengharapannya ditaruh pada Allah, sekalipun bisnis makin melesu, bahkan pailit, dia tidak pernah khawatir. Karena dia tahu Allah yang memelihara. Hidupkan pengharapan kita. Yang kedua saudara, ada 3 alasan bukan? Kenapa kita harus menghidupkan pengharapan kita di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Apa yang kedua itu saudara? Pengharapan Kristen itu dapat diandalkan. Pengharapan Kristen dapat diandalkan. Saudara-saudara, sekarang ayat 19 itu saudara memberikan keterangan tentang kualitas daripada sauh itu. Sauh orang Kristen atau pengharapan orang Kristen. Apa kualitasnya? Dia memberi keterangan dalam frasa keterangan dia berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Saudara, perkataan kuat artinya kokoh, stabil, tidak tergoncangkan. Wow, keren saudara. Tadi saya mengatakan bahwa jangkar itu ketika angin ribut, diturunkan jangkar itu, tujuan atau fungsi utamanya untuk membuat kapal di atasnya tidak hanyut. Tapi ada yang kedua saudara. Apa itu saudara? Menjaga kapal dalam posisi aman. Kalau jangkarnya sudah tertambat pada sesuatu yang kokoh dan tali atau rantainya itu menahan kapal itu bisa terombang-ambing. Tapi dalam radial tertentu dia tidak bisa lepas saudara, karena ada sesuatu yang menahannya, jangkar. Nah, itulah pengharapan Kristen saudara. Sekalipun saudara-saudara, segala sesuatu yang tidak kita inginkan dan prediksi itu terjadi dan menakutkan, kita harus tetap merasa aman saudara. Karena pengharapan kita itu bukan tergantung pada sesuatu yang labil, seperti investasi kita,
Seperti deposito kita, kekayaan kita, kesehatan kita, kemampuan kita, pendidikan kita. Enggak. Semua itu berkat dari Tuhan. Kita bersyukur. Tetapi kita tidak mengandalkan segala sesuatu itu sebagai pusat pengharapan kita. Pusat pengharapan kita atau jangkar kita pada sesuatu yang jauh lebih kuat dan aman. Apa? Allah. Hanya kepada Allah lah. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya jalan dengan istri saya ke mall. Mall mana Pak? Rahasia. Terka aja sendiri. Begitu saya naik ke mall, saya lihat di bawahnya toko emas. Lagi rame saudara. Waduh, pendeta jangan ke sana lah. Ramai sekali. Kemudian saya menerka-nerka, lagi beli atau lagi jual. Nampaknya dari penjaga toko, tok, lalu keluarin duitnya. Banyak yang jual. Saya tahu saudara, karena saya ngikutin harga emas. Pak Beni investasi ya? Enggak. Kecuali saudara patungan suruh saya investasi pasti bisa. Nah saudara, harga emas itu naiknya tegak lurus. Wih, dalam 1 tahun mungkin naiknya bisa 40% atau 50% saudara. Nah berlomba-lomba lah orang pengen beli, betul gak? Takut ketinggalan. Makanya emak-emak jarang ke gereja sekarang. Wah, munculnya di sana saudara. Kemudian tiba-tiba kayak batu dilemparkan dari atas gunung, tegak lurus juga. Turun menakutkan. Cepet-cepet orang apa? Jual. Saya cuma berkata sama istri saya betapa terombang-ambingnya jiwa mereka. Karena dilandaskan pada sesuatu yang fluktuatif. Saudara, betapa berbahayanya. Investasi dalam emas nggak salah. Investasi dalam saham nggak salah saudara. Itu namanya ikut berusaha sebagai peserta pasif saudara. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngikutin itu terus dan istilahnya trading, saudara jangan sampai jiwa saudara terhanyut. Pengharapan Kristen itu harus kita sandarkan pada sesuatu yang jauh lebih aman, lebih kuat. Kristus. Nah saudara, ada 2 macam jangkar di dalam dunia perkapalan. Yang pertama jangkar murahan. Besinya tipis. Desainnya asal-asalan. Pada waktu badai gelombang itu tidak terjadi, permukaan laut tenang, gak jadi masalah. Gak jadi masalah, aman-aman saja kok. Ketika perahu tidak mau berlayar, diam di satu tempat, jangkar itu diturunkan, dia bisa mencengkram. Tetapi ketika angin ribut mulai bergejolak, jangkar itu tercabut karena murahan. Saudara, jangan sampai hidup kita dilandaskan kepada satu pengharapan yang murahan. Hal-hal yang duniawi ini boleh kita miliki, tapi tidak berarti kita harus berpengharapan di dalam hal itu. Nah jangkar yang kedua adalah jangkar yang berkualitas. Jangkar yang sungguh-sungguh didesain untuk menyelamatkan sebuah kapal. Besinya juga tebal, desainnya sudah diukur saudara, daya cengkeramnya gak bisa lepas. Nah penulis kitab Ibrani mengatakan saudara, sauh itu kuat dan aman. Aman itu berarti tidak tergoyahkan saudara. Tidak berbahaya, tidak gampang lepas, tidak tercabut oleh kekuatan gelombang. Ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, itu mendatangkan rasa aman. Karena kita percaya pada sosok pribadi yang maha kuasa dan kuat. Persoalannya adalah kita tahu Allah maha kuasa. Percaya gak? Percaya gak bahwa dia memegang masa depan kita? Saya gak mengatakan masa depan kita akan jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi percaya gak dia memegang masa depanmu dan masa depanku? Percaya gak dia memelihara engkau dan saya? Kepercayaan itu penting dalam pengharapan. Sekalipun mata kita belum memandang apa-apa. Saudara bayangkan seorang anak kecil, katakanlah gadis kecil umur 5 tahun. Mamanya berkata, nak, besok papa pulang. Sudah seminggu papanya pergi keluar kota. Mana ma, ini loh salam buat kamu. Papa mau pulang besok malam.
Saudara-saudara, sejak mendengar berita itu, dia di dalam kamar jadi sibuk. Mewarna, menyelesaikannya untuk dipertunjukkan sama papanya. Lalu mengerjakan beberapa pekerjaan untuk hadiah buat papanya. Sampai mamanya bilang, "Nak, papa pulang besok malam, sudah sekarang tidur." "Enggak, aku pengen ketemu papa, ini buat papa." Besok paginya dia sudah mandi. "Loh, kok kamu mandi pagi-pagi sih? Papa akan pulang, tapi kan besok malam." "Ya enggak apa-apa, aku siap-siap." Saudara, kenapa ya kepercayaan gadis kecil itu tidak goyah? Ada kemungkinan kan papanya enggak pulang. Ada kemungkinan papanya berhalangan. Kenapa dia tidak pikir sampai ke sana? Tidak ada pikiran gitu. Karena apa? Dia kenal bapaknya. Enggak pernah bapaknya berjanji dan dibatalkan. Enggak pernah bapaknya berjanji cuma sekedar hiburan dan tidak diwujudkan. Dia kenal bapaknya. Saudara, kalau engkau kenal Allah, kau tidak akan goyah. Pengharapanmu menenangkan engkau. Pengharapanmu dapat diandalkan karena engkau percaya siapa Bapakmu. Kalau saudara merasa kesulitan percaya pada Tuhan, tengok masa lalumu. Lihatlah apa yang dia perbuat. Bukan cuma jadi satu kesaksian saudara, tapi itu jadi pegangan iman kita. Kalau masa lalu Allah menolongku, masa saat ini dia tidak menolongku? Kalau masa lalu dia telah menunjukkan dirinya, bagaimana mungkin dia meninggalkan aku di masa depan? Pengalaman kita bersama dengan Allah itu jadi modal. Aku kenal dia, aku percaya pada beliau, aku tidak akan menyerah karena beliau tetap mendampingi aku. Dia dapat diandalkan. Yang ketiga dan terakhir saudara. Saudara, kalau kita menyalahkan pengharapan kita, maka kita akan dapat mengatasi masa-masa sulit dalam hidup kita. Pengharapan Kristen itu yang ketiga, tidak mengecewakan. Saudara, ini ditunjukkan dalam ayat yang masih 19 dan kemudian 20. Sungguh sangat-sangat unik ini ayat. Dan membingungkan, aneh, janggal. Saya bacakan ya. Ayat 19 tadi dari awal berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Betul ya, saya sudah jelaskan itu. Kalimat berikutnya, saudara rasa ada yang janggal gak? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Perhatikan kata dilabuhkan. Ini istilah teknis perlautan. Betul gak? Saudara yang tidak biasa dapat juga tahu bahwa dilabuhkan itu persoalan perkapalan, persoalan kelautan, persoalan kapal bersandar yang telah dilabuhkan. Oke, kita ngerti. Jadi pengharapan Kristen jangkar itu sesuatu yang dilabuhkan. Kalimat yang kita tunggu adalah ke dalam laut. Betul? Tapi yang heran, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu artinya apa? Tirai bukan? Ini jadi maunya gimana sih? Sangat membingungkan. Bukan ke dalam laut, kok ke tabir. Saudara, justru uniknya kalimat ini akan menjelaskan secara makna teologis yang begitu dalam. Yang membuat engkau dan saya selalu mempunyai pengharapan. Saudara, saya gali sedikit ya. Saudara, istilah yang telah dilabuhkan dipilih oleh LAI. Tidak salah. Tapi ketika saya mempelajari lebih dalam, sebetulnya yang paling cocok artinya adalah yang bergerak masuk. Ini partisipal saudara. Keterangan dari satu kata benda. Pengharapan itu, jangkar itu bukan cuma kuat dan aman, tapi juga yang bergerak masuk. Wow. Dilabuhkan gak cocok lagi bukan? Kurang tepat. Dilabuhkan ke bawah. Ini yang bergerak masuk seolah-olah ada progresif saudara. Lalu mari kita lihat lagi. Sampai ke belakang. Kalau tadi dikatakan sampai ke belakang, sebetulnya lebih tepat lagi sampai ke bagian terdalam. Inner place. Entering inner place to inner place saudara.
Waduh, sampai ke bagian terdalam. Terdalam mana ini? Rasa ingin tahu kita mulai terangkat. Kita pengen tahu. Lalu yang terakhir, tabir. Saudara, di dalam konsep perjanjian lama yang disebut tabir itu tirai yang mengacu pada tirai yang ada di bait Allah. Sekarang mulai membingungkan. Jangkar itu kuat dan aman. Yang telah bergerak masuk bukan ke lautan. Tapi masuk ke bagian terdalam, inner place. Kemudian dikisahkan lagi di tabir bait Allah. Itu berarti dia, kalau diterjemahkan bisa jadi begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Bagi jiwa kita. Yang bergerak masuk ke bagian terdalam ruang Maha Kudus Allah. Oh, jadi pengharapan Kristen itu bukan masuk ke dalam lautan, keduniawian, sesuatu yang fana, tapi masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Pertanyaan kita, siapa yang bawa masuk pengharapan Kristen ke ruang Maha Kudus Allah? Jawabnya adalah Yesus. Kapan dia masuk ke ruang Maha Kudus Allah, ke bait Allah? Mari kita lihat ayat 20-nya, saudara. Ayat 20 habis. Padahal saya sudah kasih, ada yang curi kan? Saya bacakan ya. Ayat 20-nya. Berbunyinya demikian, saudara. Yang telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus yang telah masuk sebagai perintis bagi kita. Siapa yang bawa pengharapan itu masuk ke ruang kudus Allah? Yesus. Pertanyaannya, kapan dia masuk? Sebagai imam besar. Saudara tahu bukan, ruang Maha Kudus, ruang bait Allah itu terdiri dari 3 ruang. Ruang yang pertama ruang umum. Disinilah kebanyakan orang berbakti. Lalu masuk pada ruang kedua, ruang kudus. Gak sembarangan orang boleh masuk, hanya imam besar boleh masuk. Lalu ada lagi antara ruang kudus itu ditutup tirai yang tebal. Ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang ditugaskan setahun sekali untuk memohon pengampunan boleh masuk ke ruang kudus bertemu dengan Allah secara pribadi. Tugasnya apa? Membawa darah kurban. Entah itu anak domba, entah itu lembu yang tidak bercacat celah, yang tidak bernoda, untuk saudara-saudara dipersembahkan di hadapan Allah, lalu dicipratkan darah itu di depan tabernakel sembari berseru, ampunilah dosa kami. Saudara, kalau segala sesuatu berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa, itu berarti Allah mengampuni dosa umatnya. Dia keluar lagi. Lalu tirai itu ditutup kembali. Artinya antara Allah yang Maha Kudus dengan umat Allah tetap ada jarak. Setahun sekali imam besar itu datang lagi dan datang lagi. Ribuan tahun lamanya. Tidak pernah selesai. Simbolis daripada pengampunan Allah itu. Dengan darah kurbannya. Saudara, pertanyaan kita, kapan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus itu? Kapan dia jadi imam besar? Jawabnya tidak pernah. Yesus bukan keturunan imam Lewi yang ditugaskan masuk ke ruang Maha Kudus berhadapan dengan Allah, memberikan korban untuk pengampunan dosa umatnya. Tapi sebetulnya dia pernah berhadapan dengan Allah. Kapan? Pada waktu dia mati di kayu salib. Pada waktu dirinya terpantek di kayu salib, dia terhina dan dia disalibkan di sana. Orang mengira bahwa dia adalah orang yang terkutuk karena dosanya. Tapi sebetulnya dia sedang menjalankan ritual pembawa darah kurban untuk pengampunan dosanya. Karena itu dia berteriak di salib, Bapa, ampunilah mereka. Lalu mengapa persembahan pengampunan itu diterima oleh Tuhan? Saudara-saudara, dia tidak membawa darah kurban.
Tapi dia membawa darahnya sendiri. Dia mencucurkan darahnya sendiri sampai tetes terakhir. Dan dia berkata, tetelestai. Sudahlah, genap, selesai. Dia telah melaksanakan seluruh apa yang Allah persyaratkan untuk satu pengampunan dosa bagi umatnya. Satu kali cukup untuk selama-lamanya. Pada saat dia memberikan dosanya, memberikan dirinya untuk menjadi penebus dosa salah kita. Dosa yang memberikan pemisahan antara Allah dengan kita. Injil mengatakan terbelahlah, terkoyaklah tabir bait Allah menjadi dua bagian besar. Itu satu simbolis bahwa sekarang kita bisa masuk ke hadirat Allah, ke ruang Maha Kudus tanpa halangan. Akses itu telah dibuka oleh kematian Kristus. Saudara, jadi Kristuslah yang merintis itu. Kristuslah yang masuk ke ruang kudus. Kristuslah yang bertemu dengan Allah Bapa dan membawa darahnya sendiri sebagai pengampunan. Sekali dan selama-lamanya, tidak terulang-ulang lagi. Persembahan itu sempurna. Dan pengampunan dosa itu diberikan pada setiap orang yang berkata, Tuhan ampuni aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ketiga dia bangkit. Kemudian 10 hari kemudian dia naik ke surga. Sebagai apa? Imam besar agung. Lalu dia masuk ke tahta Allah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pengharapan Kristen sekarang bukan masuk ke dalam laut. Tetapi bergerak masuk ke hadirat Allah. Di mana putra Allah yang bernama Yesus Kristus duduk sebagai imam besar agung. Dia menjadi pengantaramu dan pengantaraku. Ini jaminan bahwa pengharapan kita bukan pengharapan kosong. Pengharapan kita pasti di dalam Kristus. Saudara, dia di imam besar agung yang bisa merasakan keluhan kita, kesulitan kita, air mata kita, penderitaan kita. Tidak ada satu doa pun yang dihapuskan, yang dianggap remeh, yang dianggap sepi. Dia mendengar, dia menyedengkan telinganya. Saudara, saya punya sahabat lama. Dia pernah bersaksi begini. Waktu anak-anak saya kecil, Pak Beni, dia punya 3 putri udah dewasa. Dia sebagai seorang pekerja buruh, saudara. Dia bercita-cita kalau malam Natal dia akan membeli makanan yang enak dari restoran mahal di kota Malang ini. Lalu dia udah janji sama anak-anaknya, nanti malam Natal, ini dikatakan tanggal 24 pagi, Papa akan terima gaji lebih banyak. Papa akan beli makanan, kalian tunggu ya, kita merayakan Natal. Putri-putrinya menunggu. Saudara, dia sudah bekerja 1 minggu itu lembur. Dengan perhitungan dia akan dapat uang lebih banyak. Tapi apa mau dikata, sorenya bosnya itu pergi. Bosnya lupa hari itu hari gajian para buruh. Dia bengong. Ya, pergi, mobilnya keluar. Sedih hatinya. Dia udah janji sama putrinya. Saudara, dia jalan sembari tertunduk, dia berkisah, aduh sedih sekali Pak Beni, pulang gak bawa uang. Lalu lewatlah dia di restoran yang mau dia beli makanannya. Dia tatap di sana etalasenya, ada ayam panggang, ada goreng, ada bebek panggang, ada babi panggang, ada gak usah diterusin ya, bikin lapar. Lalu dia menangis. Dia berkata, Tuhan aku mau itu. Bagaimana dengan putriku Tuhan? Sejenak dia menatap, lalu dia tertunduk melangkah pulang. Saudara, ketika dia pulang, 3 putrinya datang, Papa mana makanannya? Maaf ya nak, bos belum membayar gaji Papa. Ya, katanya Papa akan bawa makanan. Ibunya datang dan berkata, udah anak-anak ayo masuk ke dalam. Dia masuk ke kamar, saudara, dia nangis. Tuhan, aku cuma mau minta makanan itu. Dia komplain pada Allah. Dia tidak pernah sadar bahwa komplainnya itu bukan masuk ke dalam lautan yang fana.
bergerak masuk ke hadirat Allah, di mana Kristus duduk di atas tahta Bapa, di sebelah kanan Bapa. Kristus mendengar komplain itu. Tidak lama saudara-saudara, sebuah motor berhenti di depan rumahnya. Dan dia berteriak-teriak tentang memanggil nama Bapak itu. Ketika dia keluar, ini malam Natal, kamu gak kemana-mana? Enggak, kebetulan aku beli makanan buat kamu. Yuk kita makan malam Natal. Loh, kamu kan bukan orang Kristen. Boleh kan aku merayakan Natal sama kamu? Ya boleh. Ayo, dibawa makanan. Putri-putrinya ngelihat, mengerubuni. Lalu begitu makanan ditaruh di meja, dia tahu kresek itu berasal dari dia lihat kresek itu, dia tahu dari mana makanan itu. Dari restoran yang mau dia beli itu. Dia terdiam, dia menatap ke atas, dia berkata, engkau tidak mengecewakan Tuhan. Saudara, sesepele itu Imam Besar Agung kita yang duduk di sebelah kanan Bapa, dia mendengar doamu dan dia tidak pernah meremehkan rintihan yang sepele sekalipun. Tapi aku mau mengatakan, Yesus tidak hanya berkenan pada urusan makan dan minum, urusan investasi di dalam dunia ini. Investasi terbesar adalah ketika engkau percaya pada penebusannya. Dia pulang ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Itu warisan terbesar yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak akan diambil daripada orang percaya. Engkau ada di sana nanti, aku ada di sana, setiap orang percaya ada di sana. Pengharapan kita tidak kosong, saudara. Kita ahli waris yang diwariskan rumah Bapa yang kekal, kerajaan Allah yang ikut kelak kita akan memimpin bersama-sama dengan beliau. Saudara, kalau engkau punya seorang bapak yang kaya raya, engkau tahu akan mewariskan satu aset yang begitu besar. Kenapa hal-hal kecil menjadi kekhawatiranmu? Saudara, Allah sudah ada di sana. Dia mendengar kekhawatiranmu. Dia mendengar setiap doamu. Tapi yang dia harapkan sekarang, percayalah kepadaku. Kepercayaan kepada beliau tidak akan pernah mengecewakan. Apa yang menjadi sandaran saudara sepanjang waktu ini? Harta saudara, pendidikan, bisnis, koneksi, relasi. Itu jangkar yang murah. Sekarang tatap lagi pada Allah dan berkata, engkaulah jangkar pengharapanku. Aku percaya. Aku percaya. Mari kita berdoa. Saudara, jangan padamkan amarah, jangan padamkan pengharapanmu. Nyalakan kembali dan tambatkan jiwamu pada Kristus. Jangan lagi salah menambatkan pengharapanmu. Jangan tambatkan pada hal-hal duniawi yang sering kali berubah dan membuat jiwamu hanyut. Datang pada Tuhan dan berkata, engkaulah sumber pengharapanku. Aku mau percaya bahwa masa depanku ada di tanganmu, bukan di tangan apapun. Silakan ambil waktu buat berdoa, saudara. Inilah saat engkau memulihkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Inilah saatnya jiwamu ditenangkan Tuhan. Inilah saatnya engkau mengandalkan Tuhan. Dan kelak pengharapanmu tidak mengecewakanmu. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus engkau telah membuka jalan bagi kami ke hadirat-Mu. Pengharapan kami terus bergerak menuju kekekalan.
ketika Engkau duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini kami sadar, seringkali pengharapan kami tertambat pada dunia, pada uang, pada keadaan, pada rencana kami, pada kemampuan kami. Karena itu hati kami mudah goyah, terombang-ambing penuh kegelisahan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali kepadamu dan kami menyalakan lagi pengharapan kami. Kami mau menambatkan jiwa kami kepadamu, Kristus kami. Pegang tangan kami, pegang pengharapan kami, pegang iman kami, dan jiwa kami menjadi tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang agung, kami naikkan doa ini. Amin.